Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi bentuk-bentuk interaksi sosial. Di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian interaksi sosial. Hari ini kita bahas ya bentuk-bentuk interaksi sosial itu apa. Oke, selanjutnya ada diagram bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada dua. Yang pertama, asosiatif dan disosiatif. Asosiatif terdiri dari kerjasama yang di dalamnya terdapat kerukunan, bergaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Selanjutnya ada akomodasi. Dalam akomodasi juga ada beberapa macamnya. Yang pertama ada koersi, yang kedua kompromi, yang ketiga arbitrasi, yang keempat mediasi, yang kelima konsiliasi, dan yang keenam ada toleransi. Selanjutnya ada asimilasi dan kulturasi. Disosiatif ada tiga, persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Selanjutnya bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, di sini ada nih contoh asosiatif, yaitu melakukan gotong royong atau kerja bakti. Sama-sama mereka membuat selokan atau parit di sawahnya agar air dapat mengalir dengan lancar. Seperti itu. Itu merupakan contoh asosiatif suatu kerjasama atau bergotong royong. Gitu. Selanjutnya ada proses bentuk interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu disosiatif. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya, ada sekumpulan massa yang sedang melakukan anarkis atau perkelahian, atau bisa juga disebut sebagai tawuran ya. Nah, proses asosiatif. Kalian tahu nggak sih proses asosiatif itu apa? Proses asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang dapat meningkatkan hubungan solidaritas antar individu. Bisa kita lihat salah satu contohnya yaitu Presiden SBY dengan presiden negara lain sedang melakukan interaksi sosial yang dapat meningkatkan hubungan solidaritas Indonesia dengan negara lain. Seperti itu. Bisa kita lihat ya contoh gambarnya. Selanjutnya, jenis-jenis proses asosiatif. Yang pertama, ada kerjasama. Dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Nah, bisa kita lihat nih contoh gambarnya. Ada dua orang sedang melakukan perakitan motor. Itu kan merupakan contoh dari kerjasama, bukan? Nah, contoh dari kerjasama itu memiliki tujuan. Tujuannya di sini dalam gambar yaitu menciptakan motor baru dengan merakitnya. Seperti itu ya. Bisa kita lihat nih di gambar. Oke, selanjutnya ada beberapa bentuk kerjasama untuk menyelesaikan pekerjaan. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada kerukunan. Kerukunan yaitu hidup berdampingan secara damai dan melakukan kerjasama secara bersama-sama. Kerukunan ini bisa tercipta antara perorangan atau juga orang dengan kelompok atau juga kelompok dengan kelompok ya, seperti pengertian interaksi sosial. Oke, yang kedua ada tawar-menawar atau bargaining. Tawar-menawar yaitu bentuk perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara dua organisasi atau lebih. Yang ketiga ada kooptasi. Kooptasi adalah kerjasama dalam bentuk mau menerima pendapat atau ide orang lain. Nah, yang keempat ada koalisi. Koalisi itu bentuk kerjasama antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai kesamaan tujuan. Yang kelima ada joint venture, bentuk kerjasama yang dilakukan oleh beberapa perusahaan. Nah, bisa juga beberapa CV gitu ya. Selanjutnya ada akomodasi. Apa sih akomodasi itu? Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Nah, akomodasi ini merupakan suatu cara untuk menyelesaikan suatu konflik nih, misalnya. Oke, di sini kita bisa lihat bentuk-bentuk akomodasi. Yang pertama ada paksaan. Nah, paksaan merupakan bentuk akomodasi yang prosesnya dilaksanakan karena adanya unsur paksaan.
Yang kedua, kita bisa lihat ada kompromi. Kompromi adalah bentuk akomodasi di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutannya agar tercipta suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Yang ketiga, ada penengah atau arbitrasi. Nah, arbitrasi adanya penengah atau pihak ketiga merupakan suatu cara untuk mencapai kompromi apabila pihak-pihak yang berhadapan tidak sanggup mencapai penyelesaian. Yang keempat, ada mediasi. Mediasi ini hampir mirip dengan arbitrasi. Cuman bedanya di mediasi ini pihak ketiga tidak langsung sebagai penengah, hanya melahirkan penasihat belaka. Yang kelima, ada konsiliasi. Konsiliasi adalah keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi terciptanya suatu tujuan bersama. Yang keenam, ada toleransi, suatu bentuk yang dilandasi sikap saling menghormati kepentingan sesama sehingga perselisihan dapat dicegah atau tidak terjadi. Nah, toleransi ini timbul karena adanya kesadaran masing-masing individu yang tidak direncanakan. Oke, selanjutnya ada asimilasi. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri kebudayaan aslinya sehingga membentuk kebudayaan baru. Contohnya asimilasi ras Mongoloid dan ras Kaukasoid serta ras Negroid di benua Asia yang akhirnya membentuk ras baru. Nah, orang-orang Indonesia itu juga termasuk ke dalam ras-ras baru yang terjadi asimilasi antara ras Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Selanjutnya ada akulturasi. Akulturasi adalah proses pertemuan dua kebudayaan atau lebih yang lambat laun diterima dan tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Contohnya yaitu masjid bercorak Tiongkok atau di mana masjid ini tidak kehilangan fungsinya sebagai tempat ibadah. Nah, yang kedua, akulturasi bentuk candi dari kebudayaan Hindu, Buddha, dan Indonesia. Kebanyakan candi-candi di Indonesia seperti Candi Borobudur merupakan akulturasi dari kebudayaan Indonesia dan India. Nah, di situ juga tertanam budaya-budaya Hindu dan Buddha di dalamnya, seperti itu. Misalkan di India, candi-candi itu dipakai untuk sebagai tempat pemujaan, sedangkan di Indonesia fungsinya berbeda dengan fungsi candi yang ada di India, seperti itu. Oke, apa sih yang kalian ketahui dengan akulturasi itu kan banyak ya. Akulturasi itu bisa juga seperti wayang. Wayang berkisahkan cerita Mahabharata dan Ramayana. Itu juga merupakan proses akulturasi. Nah, selanjutnya kita bahas nih ya, proses disosiatif. Proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan meregangkan solidaritas antar kelompoknya. Kita bisa lihat contoh di gambar nih. Proses disosiatif itu seperti tawuran antar warga ya. Kita bisa lihat di gambar tadi. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis proses disosiatif. Yang pertama ada kompetisi atau persaingan. Suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya itu seperti kita sedang melakukan lomba. Nah, tanpa kita sadari, kita sedang melakukan kompetisi untuk mencari siapa pemenangnya. Itu juga merupakan proses disosiatif ya, yang terjadi yaitu kompetisi atau persaingan. Seperti itu, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Selanjutnya, ada kontravensi. Sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain yang ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Oke, kontravensi ini belum cukup banyak ya kita temui di kehidupan masyarakat. Oke, selanjutnya kontravensi ini juga merupakan sikap yang ada dalam diri manusia itu sendiri, tapi tersembunyi di dalam dirinya, ditandai dengan gejala-gejala yang tidak pasti mengenai diri seseorang. Seperti itu sih kalau kontravensi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pertentangan atau perselisihan, di mana individu atau kelompok menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Oke, di sini kita bisa lihat di gambar terdapat mahasiswa yang sedang dilawan dengan
polisi, yaitu dengan ancaman atau kekerasan. Nah, di sini kita bisa lihat ya yang dilakukan pihak polisi, yaitu dengan melakukan kekerasan, dengan memaksa mundur, paksa demonstran atau aksi yang sedang terjadi itu. Oke, sekian aja materi pada hari ini, materi tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.